mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kalau kita ngomongin nih orang yang paling jago meloloskan diri, mungkin di situ ada nama Houdini, ada nama David Copperfield. Tapi sebenarnya enggak guys, ada satu orang yang sangat ahli melarikan diri, bahkan dijuluki sebagai si belut. Orang ini bernama Houdini Joe. Joe ini orangnya aneh dan langka guys, tanpa menggunakan trik apapun kayak tukang-tukang sulap itu. Dia bisa melakukan jailbreak atau meloloskan diri dari penjara. Itu bisa dilakukan setelah dirinya itu dimasukkan ke dalam sel penjara. Hal ini membuat dirinya menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa dipenjara dalam waktu yang lama. Joe lahir di Cornwall, Inggris pada sekitar tahun 1826. Dia adalah seorang anak ketiga dari 6 bersaudara, putra dari seorang pandai besi yang bernama Thomas John, ibunya bernama Mary Balito. Joe adalah seorang pria yang jangkung ya, perawatannya, rambutnya hitam, matanya coklat. Terus pada saat kecil dia pernah menderita sakit cacar parah, makanya badannya di wajahnya itu banyak bopeng-bopeng bekas cacar. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, sementara ketiga saudara laki-lakinya itu bekerja sebagai penambang tembaga. Pada tahun 1841, keluarga Joe ini tinggal di Cornwall, Inggris, tapi pada tahun 1848, Joe ini pindah ke Wales, itu negara yang berada di sebelah Inggris. Dia di sana menjadi seorang pekerja tambang besi. Pada tanggal 15 November tahun 1848, Joe bersama temannya ini tertangkap di dekat Capstone karena mencuri rumah Richard Price. Jadi barang yang dicuri ini sebenarnya nggak seberapa guys, mereka mencuri karena lapar ya. Mereka mencuri roti, daging-dagingan nggak seberapa, mencuri keju, mencuri daging kambing. Lalu di tanggal 23 Maret 1849, keduanya ini diadili di Len Azize. Karena kasus ini, kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1849, keduanya pun diadili dan dijatuhi hukuman 10 tahun hukuman kerja paksa. Joe dan temannya ini yang bernama William ya, kemudian menghabiskan waktu 7 bulan penjara kerja paksa sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara Millbank. Lalu di tanggal 1 Januari 1850, keduanya dipindahkan lagi. Kali ini ke penjara Pentonville untuk menjalani hukuman isolasi selama 6 bulan. Keduanya kemudian dipindahkan lagi ke penjara Dartmouth pada tanggal 21 Oktober tahun 1851. Tapi nggak lama kemudian Joe ini dipindahkan ke penjara Woolwich, pindah-pindah terus karena alasan kedisiplinan. Sekitar setahun kemudian Joe ini dinaikkan kapal penjara yang bernama Pyrenees untuk pergi ke Australia Barat, di mana dia di sana akan menjalani sisa hukumannya. Australia itu adalah wilayah koloni Inggris pada masa itu. Sementara itu, William temannya itu dipindahkan ke Van Diemen's Land pada bulan Maret tahun 1852. Kapal penjara ini berlayar ke Australia Barat pada tanggal 2 Februari tahun 1853 dan tiba di Fremantle pada tanggal 30 April tahun 1853. Selama pelayaran itu, Joe bersikap sangat baik perilakunya, hingga karena itu pada tanggal 10 Maret ia menerima pengampunan bersyarat. John kemudian menetap di Lembah Avon, itu salah satu tempat yang paling keras dan tidak dapat diakses di wilayah Darling Range di Australia itu ya. Nama aborigin untuk daerah tersebut adalah Mondain. Joe mencari nafkah dengan cara memagari mata air di daerah itu dan menjebak kuda yang melarikan diri. Ia kemudian diberikan imbalan karena berhasil menangkap hewan-hewan itu. Lalu ada hal apes yang terjadi pada bulan Agustus tahun 1861 ya. Joe ini menangkap kuda jantan yang tidak bertuan dan menandainya sebagai miliknya. Ia lalu dituduh sebagai pencuri. Polisi kemudian menangkapnya dan menjadikan kuda itu sebagai barang bukti. Joe lalu ditahan di penjara Tooth Yay. Pada suatu malam Joe ini keluar dari selnya dan mencuri kudanya sekali lagi. Jadi tidak dijelaskan memang bagaimana cara dia keluar dari sel itu ya, tapi kayaknya gampang banget gitu. Ia kemudian juga mengambil pelana kuda yang milik dari hakim yang mengadilinya gitu. Tapi malangnya Joe ini ditangkap pada keesokan harinya. Karena hal itu
itu ia lalu menerima hukuman lagi, kali ini 3 tahun, sedangkan hukuman untuk yang mencuri kuda itu kan 10 tahun ya, jadi total 13 tahun. Sementara Joe ini menjalani hukumannya, sebenarnya ada banyak terpidana lain di penjara itu yang berusaha untuk melarikan diri. Tapi di tengah kegaduhan itu ya, si Joe ini berperilaku baik guys, sikapnya baik, itu membuatnya mendapatkan tiket cuti. Jadi tiket cuti penjara ini akan didapatkan seorang terpidana apabila dia dapat melewati masa percobaan dengan perilaku baik. Tiket ini memungkinkan tahanan untuk mencari pekerjaan, mendapatkan tanah, menikah, dan membawa keluarganya yang dari luar negeri datang. Meskipun begitu, penerima tiket cuti ini tidak diizinkan untuk meninggalkan wilayah jauh dari penjara, tidak boleh membawa senjata api maupun mengendarai alat transportasi umum. Setelah menyelesaikan setengah masa tahanan dan mendapatkan tiket cuti, maka tahanan itu berhak atas pengampunan bersyarat. Ini menghapuskan semua batasan kecuali meninggalkan wilayah sekitaran tempat penjara. Lalu pada bulan Januari tahun 1865 ada satu peristiwa sial nih buat si Joe ini ya. Jadi waktu itu ada seekor sapi jantan yang bernama Bright. Sapi ini terbunuh guys, yang punya sapi namanya William Wallace ya. Gak tahu ada angin, gak tahu ada hujan gitu, si Joe ini yang dituduh telah melakukan pembunuhan kepada sapinya itu, hingga dia pun lalu ditangkap pada tanggal 29 Maret dan dinyatakan bersalah pada 5 Juli dan dijatuhi hukuman penjara lagi selama 10 tahun. Di persidangan itu Joe mengaku bahwa sama sekali tidak bersalah atas kasus ini, dan memang pengakuan ini ya terus dipegang sampai dia nanti akhirnya meninggal kelak guys. Dia bukan pelakunya, karena merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pengadilan. Akhirnya Joe ini bertekad untuk tidak menjalani hukuman yang menurutnya sangat tidak adil. Pada bulan November, dia dan beberapa tahanan lainnya melarikan diri dari penjara. Mereka melarikan diri selama sekitar 1 bulan. Selama waktu tersebut, untuk membiayai hidup ya, rombongan ini melakukan sejumlah perampokan kecil. Hingga karena banyak perampokan kecil yang dilakukan, pada masa inilah ia pertama kalinya mendapatkan julukan Mundane Joe. Tapi kemudian ya, para tahanan yang melarikan diri ini akhirnya tertangkap. Karena melarikan diri dan memiliki senjata api, Joe dihukum 12 bulan dan dipindahkan ke penjara Fremantle. Lalu pada bulan April tahun 1866, Joe ini mengirimkan petisi kepada Ketua Mahkamah Agung yang isinya tentang kasus pembunuhan sapi itu. Dia merasa tidak adil gitu. Tapi jawaban dari Mahkamah Agung saat itu sangat tidak memuaskan dirinya, hingga pada awal Agustus ia kembali berhasil melarikan diri lagi. Dalam pelarian itu ia bertemu dengan 3 tahanan lainnya. Mereka bersama-sama melakukan sejumlah perampokan dan lolos dari penangkapan polisi berkali-kali. Tapi lama-lama ya, selama dalam petualangan mereka ini merampok, melarikan diri dari polisi gitu terus-terusan, mereka akhirnya sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan selamanya. Karena itu lalu Joe ini merencanakan untuk melarikan diri jauh dari tempatnya sekarang gitu. Dia merencanakan untuk lari ke daerah Australia Selatan. Tapi ini akan menjadi satu perjalanan yang panjang dan sulit karena melewati tanah tandus yang sangat luas. Hingga karena itu ya, Joe ini lagi-lagi melakukan perampokan-perampokan. Tujuannya yaitu mencuri persediaan, peralatan untuk persiapan kepergiannya ke Australia Selatan. Tapi sayangnya jejak mereka ini rupanya berhasil terendus oleh kepolisian. Ada sebuah tim polisi kemudian menangkap mereka pada tanggal 29 September tahun 1866 di Budalin Sound. Sebagai hukumannya karena melarikan diri dan perampokan yang dilakukan saat pelarian itu, Joe mendapatkan bonus tambahan 5 tahun penjara guys. Lalu langkah-langkah luar biasa yang diambil untuk memastikan bahwa Joe tidak akan bisa melarikan diri lagi. Joe dikirim ke sebuah penjara yang bernama Fremantle. Di sana dia diperlakukan secara khusus untuk Joe ini disediakan satu ruangan sel tersendiri ya, selnya itu kecil gitu guys. Dan Joe di dalam tahanan itu lehernya dirantai oleh jeruji
besi gitu ya, terus ditempelkan ke dinding. Dinding sel itu terbuat dari batu yang dilapisi oleh kayu-kayu dengan ada paku-paku yang menonjol-nonjol, sengaja dibuat nonjol gitu, nggak nancep, biar untuk menghindari tahanan ini kalau mau merayap ke atas gitu. Bahkan penjara ini saking ketatnya gitu ya, sampai dia itu kedap suara guys, bahkan tidak ada cahaya sedikit pun yang bisa masuk ke penjara itu kalau jendelanya ditutup ya. Dan Joe di dalam penjara itu hanya diberi roti dan air. Lalu pada awal tahun 1867, karena kesehatan Joe ini yang terlihat semakin menurun, Joe kemudian diberi tugas untuk bekerja di luar penjara, memecahkan batu-batu gitu. Cuman karena hal itu juga akhirnya kesehatan dari Joe ini mulai membaik ya, karena terkena matahari dan menghirup udara segar. Jadi sebenarnya video ini nggak akan ada guys kalau si Mundane ini nggak bisa kabur. Dia bisa kabur guys dengan kondisi selnya yang seperti itu. Dia melarikan diri pada tanggal 7 Maret tahun 1867. Dia melarikan diri dengan cara melubangi tembok dinding penjara. Jadi kan dinding penjara itu kan memang dari batu-batu ya, kemudian ditutupin kayu. Nah, dia secara pelan-pelan itu ngerokin batu itu guys. Kemudian setelah ngerokin ditutupin lagi kayunya. Sampai akhirnya terbukalah jalan untuknya melarikan diri. Hingga dilakukanlah perburuan besar-besaran oleh polisi. Tapi jejak Joe ini sama sekali hilang seperti ditelan bumi. Hingga perburuan Joe ini ya berlangsung selama hampir sekitar 2 tahun. Rupanya setelah 2 tahun buronnya ini, akhirnya Joe ini ketemu sialnya guys. Keberuntungannya itu udah habis. Pada tanggal 25 Februari tahun 1869, saat itu Joe ini mencoba mencuri anggur dari sebuah gudang. Tapi secara kebetulan pemilik gudangnya itu rupanya sudah mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari si Joe, hingga dia pun mengantisipasinya. Dia lalu memanggil beberapa polisi untuk datang ke kebun anggurnya itu. Mereka mencari si Joe di kebun itu tapi nggak dapat, hingga mereka pun sampai mencarinya ke gudang yang ada di bawah tanah. Ternyata benar Joe ini berada di bawah gudang bawah tanah itu. Dia lagi bersembunyi di belakang pintu. Hingga akhirnya Joe ini pun tertangkap dan hukumannya ditambah lagi menjadi tambahan 12 tahun penjara. Di penjara itu Joe hanya bertahan selama 3 hari guys. Dia kembali kabur dengan cara membuat kunci duplikat gitu, kunci pintu penjara itu. Dengan mudahnya dia pun kabur. Itu terjadi di bulan Februari ya tahun 1871. Lalu 2 bulan setelah dia kabur itu ya, berarti bulan April tahun 1871, ada orang pengadilan yang mengajukan surat kepada gubernur saat itu. Jadi dia bilang bahwa si Joe ini pada kasus sapi itu sebenarnya nggak bersalah. Dan ternyata untungnya gubernur ini setuju dengan hal itu. Hingga si Joe ini kemudian diberikan lagi tiket cuti tahanan. Hal itu sampai diumumkan ke masyarakat umum melalui selebaran-selebaran gitu, biar si Joe-nya yang lagi kabur ini baca guys. Dan benar si Joe ini baca, kemudian dia pun kembali menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Ternyata polisi ini tidak mengingkari janjinya ya, si Joe ini benar-benar dikasih tiket cuti tahanan gitu. Joe kemudian menikahi seorang wanita yang bernama Louisa, wanita yang sangat dicintainya. Mereka berdua sangat berbahagia. Di awal-awal pernikahan mereka sempat berjalan-jalan keliling daerah itu untuk mencari pekerjaan. Hingga musibah pun terjadi pada tahun 1893. Istri Joe ini, si Louisa ini meninggal. Dia meninggal pada usia 40 tahun. Hingga sejak meninggal istrinya ini, Joe ini mulai bertingkah aneh ya. Dia mulai berubah. Akhirnya sampai mengalami sakit mental guys. Si Joe jadi gila. Hingga akhirnya Joe ini meninggal pada usia 71 tahun. Dia meninggal tanggal 13 Agustus tahun 1900 dan dimakamkan di Fremantle Cemetery. Orang ini sungguh luar biasa ya. Jadi dia sama sekali nggak bisa dipenjara dalam waktu yang lama gitu. Dia udah kabur lagi. Emang jarang orang-orang dengan kemampuan seperti ini. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.